لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha merupakan kisah yang menarik untuk dibahas. Di dalam kisah tersebut, ada beberapa pembelajaran yang baik untuk kita ambil. Lantas, bagaimana kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha tersebut? Kala itu Nabi Yusuf alaihissalam masih muda. Beliau digoda oleh istri kepala negara Mesir, yang dalam Al-Quran disebut Imra'atul Aziz, ataupun Zulaikha. Sebagai istri pejabat, Zulaikha tidak saja terhormat dan berharta, tetapi juga sangat cantik. Ia sanggup memberikan apa saja kepada Nabi Yusuf dengan segala kelebihan, kewenangan, dan fasilitas yang dimilikinya. Namun demikian, meskipun posisi Nabi Yusuf alaihissalam cukup lemah, karena statusnya sebagai pembantu rumah tangga bagi keluarga Zulaikha, beliau sanggup dan mampu menolak godaan-godaan dari sang majikan itu, hingga akhirnya selamat dari jebakan kemaksiatan, karena senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan Nabi Yusuf atas ajakan Zulaikha untuk melakukan perzinaan tersebut diungkapkan oleh Zulaikha sebagaimana dapat kita temukan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 32. Dan sesungguhnya aku, yaitu Zulaikha, telah menggoda dia, yakni Yusuf, untuk aku tundukkan dirinya, akan tetapi dia menolakku. Kisah penolakan Nabi Yusuf atas ajakan Zulaikha untuk berselingkuh dapat dijadikan pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat kita sekarang, di mana nilai-nilai moral dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengalami penurunan, perselingkuhan semakin sering terjadi di mana-mana seiring dengan meningkatnya kemajuan dalam segala bidang. Terlebih sekarang di mana kemajuan teknologi memberikan kemudahan yang luar biasa kepada semua orang. Maka kesadaran kita untuk selalu waspada terhadap godaan-godaan perselingkuhan harus terus ditingkatkan. Namun dalam kasus Nabi Yusuf dan Zulaikha tersebut, ajakan perselingkuhan barangkali tidak ada kaitannya dengan kemajuan teknologi. Ajakan itu lebih disebabkan karena mereka hidup dalam satu rumah, di mana kedudukan Zulaikha di rumah itu lebih tinggi, yakni sebagai istri majikan yang bernama Tuan Kitfir. Sebagai majikan, Zulaikha tentu sering berinteraksi dengan Nabi Yusuf dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu. Zulaikha secara diam-diam jatuh hati pada Nabi Yusuf, dikarenakan kepribadian Nabi Yusuf yang sangat santun dan memiliki wajah yang sangat tampan. Ketika ada kesempatan untuk menggoda Nabi Yusuf, yakni ketika sang suami tak ada di rumah, Zulaikha benar-benar tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, lalu secara terbuka menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Beruntunglah dan selamatlah mereka berdua, karena Nabi Yusuf menolak untuk berzina. Untuk menghindari dari godaan-godaan perzinaan, Nabi Yusuf kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau dimasukkan ke dalam penjara, sebagaimana termaktub dalam surat Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Setelah berdoa seperti itu, Nabi Yusuf dipenjarakan atas perintah suami Zulaikha, meski beliau tidak bersalah. Dengan dimasukkannya Nabi Yusuf ke dalam penjara, maka terbentuklah opini publik bahwa dalam kasus percobaan perzinaan antara Zulaikha dan Nabi Yusuflah yang bersalah. Beliau tidak keberatan dengan opini publik seperti itu, meski beliau jelas-jelas tidak bersalah. Bagi Nabi Yusuf, menghindari perzinaan itu lebih penting daripada sekedar mempertahankan nama baik beliau. Kesediaan beliau untuk dipenjara juga beliau maksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga majikannya. Beliau meyakini, bagaimanapun Allah lebih tahu tentang hal yang sebenarnya terjadi. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus Nabi Yusuf dan Zulaikha ini. Pertama, setan akan selalu menggoda kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perzinaan. Kedua,
pihak yang mengawali dalam menggoda lawan jenis untuk melakukan perzinaan tidak selalu laki-laki. Akan tetapi, bisa jadi yang mengawali menggoda adalah pihak perempuan, seperti halnya Zulaikha. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pelindungan di hari kiamat kepada siapa saja yang menolak berzina. Maka siapapun, baik perempuan maupun laki-laki, yang menolak berzina, sebagaimana Nabi Yusuf dengan alasan takut kepada Allah, maka dia akan mendapat pelindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.